Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang teknik pengintegralan. Nah, teknik pengintegralan ini adalah teknik yang bisa kita gunakan untuk mengintegralkan beberapa fungsi, baik itu fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Nah, baik langsung saja, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ketika kita mengintegralkan suatu fungsi. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode substitusi, dan yang kedua, kita bisa menggunakan metode parsial. Nah, untuk yang pembahasan kali ini, kita akan bahas tentang metode substitusi. Nah, ada suatu teorema di sini, misalkan G ya adalah fungsi yang terturunkan dan misalkan F besar di sini adalah bentuk integral dari F kecil, maka U ya jika maka U sama dengan Gx gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan ada suatu fungsi ya, fungsi Fx ya di mana x-nya atau mungkin di sini U ya. Nah, karena ini U. Fungsi Fu, di mana U-nya itu adalah Gx, jadi kita memisalkan fungsi yang ada di dalam fungsi yang mau kita turunkan menjadi fungsi U gitu. Nah, jadi ada integral dari Fgx dikalikan dengan G aksen X sama dengan integral Fu du. Jadi Gx ini adalah U, karena ini dimisalkan U, ya. Nah, kemudian G aksennya, G aksen dx, kita lihat dari sini. Kalau misalkan ini G aksen X, artinya turunan pertama dari Gx. Berarti di sini jadi du, kan begitu ya. Sehingga di sini G aksen X dx itu adalah du. Maka integral dari F kecil itu adalah F besar. Karena di sini sudah dijelaskan di awal ya, bahwa F besar itu merupakan integral dari F kecil. Nah, maka hasilnya akan menghasilkan F besar Gx plus C. Ini teorema terkait teorema substitusi. Nah, bagaimana cara membuktikan teorema tersebut? Jadi cukup dengan menunjukkan turunan dari ruas kanan adalah integral dari ruas kiri. Tadi kita lihat ruas kanannya seperti apa. Nah, ruas kanannya begini ya, ruas kirinya ini. Jadi kalau misalkan ini saya turunkan, ya, kemudian ini juga diturunkan. Jadi kalau misalkan mau menurunkan suatu fungsi, di mana fungsi itu adalah persamaan, ini kan persamaan ya, artinya integral ini sama dengan ini hasilnya kan gitu. Jadi kalau mau menurunkan, maka tidak boleh hanya salah satu, harus dua-duanya. Jadi kalau ini saya turunkan, maka yang sebelah sini juga harus diturunkan. Sehingga kalau turunan dari fungsi ini, karena turunan bertemu dengan integral, maka dia saling invers ya, karena berkebalikan. Maka hasilnya tinggal F Gx kali G aksen X. Coba kita buktikan apakah turunan dari F besar Gx plus C itu adalah F Gx dikalikan G aksen X. Nah, ini buktinya. Jadi F Gx plus C kalau saya turunkan, maka turunannya adalah fungsi ini kan ada fungsi Gx di dalam fungsi Fx ya. Sehingga turunannya adalah fungsi Fx-nya saya turunkan terhadap fungsi Gx dan harus dikalikan turunan yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, fungsi yang ada di dalam fungsi apa? Gx kan ya. Sehingga harus dikalikan dengan G aksen X. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kalau F besar aksen itu artinya turunan fungsi dari fungsi F besar, turunannya kan adalah F kecil ya kan? Karena tadi F besar adalah integral dari F kecil kan gitu. Jadi turunan dari F besar X ya, atau fungsi yang F besar ini, itu adalah F kecil. Sehingga terbukti bahwa turunan dari F besar Gx plus C itu adalah F kecil Gx kali G aksen X. Jadi terbukti seperti ini. Ya, oke, gampang sekali ya untuk membuktikan. Selanjutnya di sini ada contoh. Contoh yang pertama, looking for integral sin akar X per akar X dx. Nah, bagaimana cara mengintegralkan fungsi ini dengan menggunakan substitusi? Jadi yang pertama, suppose U sama dengan akar X. Jadi kita misalkan U-nya adalah akar X. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah ketika memisalkan U, ya kan? Ketika memisalkan fungsi U, maka di situ harus yang kita misalkan adalah fungsi yang susah untuk kita jabarkan atau mungkin yang punya pangkat besar. Gitu ya. Nah, dari sini kan yang susah kita jabarkan adalah akar X kan gitu ya. Akar X itu X pangkat setengah. Biasanya memang yang dimisalkan itu pangkatnya dia punya pangkat gitu ya. Pangkat setengah atau mungkin pangkat yang besar. Nah, seperti itu. Atau mungkin pangkat seperempat. Nah, dan macam-macam di situ. Oke, di sini jadi U-nya adalah akar X. Ini kita misalkan U. Nih, sehingga nanti jadi apa? Sin U kan gitu ya. Oke, kita cek di sini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah memisalkan U gitu ya.
U-nya adalah akar X, di mana akar X adalah X pangkat setengah. Sehingga kalau U-nya ini saya turunkan, maka menghasilkan DU kan gitu ya. Jadi U saya turunkan, hasilnya adalah DU. Nah, kemudian kalau akar X itu kan ini. Ini saya turunkan nih, X pangkat setengah. Turunannya apa? Jadi setengahnya turun, kemudian dikalikan X pangkat setengah dikurangi 1. Jadi setengah dikurangi 1 adalah min setengah. Sehingga turunan dari akar X itu ini. Kenapa kok dx? Karena saya menurunkan terhadap variabel x, sehingga dikasih dx. Bisa difahami ya? Jadi u di situ saya turunkan menjadi du, kemudian x pangkat setengah, saya turunkan menjadi setengah x pangkat min setengah dx. Nah, selanjutnya yang kita turunkan tadi berarti ini ya. Du-nya ini kita masukkan ke sini. Jadi setelah apa namanya? Sin akar X, ya kan? Nah, sin akar X ini kita masukkan DU-nya gitu. Jadi integral dari sin akar X, terus akar X-nya kemana kan gitu kan? Ya kan, ini kan sebenarnya integral sin akar X per X dx nih. Nah, akar X-nya kemana? Nah, akar X-nya di sini nanti akan menjadi, coba kita lihat di sini ya. Coba, apakah ini sama? Nah, coba dilihat sini. Ini kan akar X nih. Akar X-nya berarti X pangkat min setengah kan gitu, karena ini di bawah ya. Jadi nanti ketika ini saya jadikan bentuk bukan pecahan, maka menghasilkan yang seperti ini gitu. Sehingga nanti kita tinggal mensubstitusi DU ke situ. Nah, dari sini akar X itu kan X pangkat min setengah, karena setengah ya, sorry ya ini ya. Jadi akar X adalah X pangkat setengah gitu ya. Nah, kalau saya naikkan, dia akan jadi X pangkat min setengah. Sehingga jadi di sini, X pangkat min setengah. Kemudian setengah dari mana? Kenapa kok dikasih setengah? Supaya apa? Supaya membentuk DU nanti, karena DU di sini setengah. Bisa difahami ya? Karena DU di sini adalah setengah. Sehingga di sini dikasih setengah. Namun, ya, untuk menyamakan bentuk dengan yang sebelah kiri, maka setengahnya di sini harus kita hilangkan. Gimana cara menghilangkan? Karena di sini gak ada setengah kan gitu kan. Nah, gimana cara menghilangkan setengah? Maka harus dikalikan 2 di depan. Kalau di sini seperempat, berarti di sini 4. Bisa difahami ya? Nah, sehingga di sini yang kenapa kok dikasih kurung? Karena yang dikasih kurung ini adalah pemisahan DU tadi kan. Sehingga di sini kita ganti dengan DU nanti. Nah, sehingga akar X itu kan U tadi, jadi sin U kali DU. Bentuknya seperti ini. Duanya tetap di depan. Sehingga integral dari sin U, jadi kalau misalkan di sini sudah variabelnya U, maka di sini harus DU gitu ya. Kalau di sini variabelnya X, maka di sini harus DX. Kalau di sini variabelnya Y, berarti di sini harus DY. Cuman karena dimisalkan U, maka di sini U gitu ya. Dan variabelnya U, maka di sini DU gitu. Nah, sin U integralnya apa? Integral dari sin adalah min cos, sehingga 2 sebenarnya ini adalah 2 dikali min cos U. Karena di sini ada negatif, maka dikedepankan karena perkalian ya. Jadi min 2 dikalikan cos U plus C sama dengan apa? Min 2 cos akar X. Kenapa kok akar X? Karena U tadi adalah akar X. Jadi kalau kita memisahkan sesuatu dalam matematika, jangan lupa untuk dikembalikan lagi di hasil akhir gitu ya. Dan di sini ada plus C. Kenapa? Karena di sini integralnya bukan integral tentu yang ada batas di sini. Karena ini tidak ada batasnya, maka di sini plus C. Oke, sangat mudah sekali ya. Selanjutnya yang contoh kedua, di sini ada integral tentu karena batasnya di sini 0 sampai akar pi per 2. Looking for, jadi kita harus mencari nih integral dari x kali sin pangkat 3 x kuadrat kali cos x kuadrat. Nah, ini kira-kira mana nih yang bisa kita misalkan sebagai U? Nah, U-nya adalah sin x kuadrat. Kenapa kok pangkat 3-nya nggak pakai? Gitu ya. Kenapa pangkat 3-nya nggak pakai? Karena tujuan kita memisalkan U nanti akan diturunkan gitu ya. Sedangkan kalau misalkan saya pakai 3, maka nanti turunannya lebih kompleks. Sedangkan hasil turunan dari U tidak boleh kompleks. Dan nah, di sini ada kriterianya. Atau mungkin bisa ciri ya. Bisa dilihat cirinya ya. Jelas cirinya kalau substitusi itu seperti apa. Coba kita lihat di sini. Hasil dari turunan U berarti kan DU ya. Hasil dari turunan U, DU-nya ini apa? DU-nya adalah 2x kali cos x kuadrat. Karena turunan dari ini berapa? X kuadrat turunannya 2x nih, taruh depan. Kemudian sin x kuadrat turunannya sin adalah cos, kan gitu kan. Nah, kita lihat hasil turunan dari U itu bisa dicoret atau bisa kita bagi dengan fungsi yang bukan kita misalkan. Tadi fungsi yang kita misalkan adalah ini. Berarti yang belum termisalkan kan ini nih.
Cek aja apakah sama nih fungsinya. Sama kan? Sama-sama cos X kuadrat ya, sama-sama punya cos X kuadrat. Kemudian X-nya gimana supaya bisa hilang. Jadi ini nanti fungsi ini sebenarnya nanti akan kita hilangkan dengan mencoret ini gitu kalau cara gampangnya begitu. Ini cos X kuadrat ada X, berarti harus ada di sini X-nya mana? Oh, di depan ternyata. Di depan ada X. Ini ada X. Karena ini perkalian kan bersifat komutatif ya. Jadi X-nya boleh lah diganti di sini gitu, boleh. Cuman untuk menghindari perkalian sudut ini kan X kuadrat. Kalau ditaruh di sini nanti jadi X pangkat 3 kan gitu kan. Maka X-nya taruh depan. Nah, jadi dari situ sudah terlihat bahwa soal ini bisa menggunakan substitusi. Kenapa? Karena turunan dari sin itu adalah cos. Cos X kuadrat ini kan. Nah, sama kan? Jadi turunannya harus sama dengan fungsi yang ada di sebelah-sebelahnya. Gitu. Itu cirinya substitusi. Contohnya ini tadi. Oke, ini akar X ya. Akar X kan. Yang kita misalkan akar X. Turunannya adalah, kalau ini dijadikan akar X jadi 1 per akar X kan gitu kan. Coba dilihat. Sama-sama menghasilkan ada akar X-nya kan? Sedangkan fungsi yang bukan kita misalkan juga ada akar X-nya kan? Nah, jadi seperti itu cirinya. Selanjutnya kita masukkan ke sini ya. Integral dari X kali sin, kenapa di sini kok nggak pakai batas? Karena sebenarnya menghitung integral tentu, itu kita menghitung integral tak tentu dulu, kemudian setelah ketemu hasilnya, maka kita masukkan batasnya. Itu integral tentu. Gitu ya caranya. Jadi sama persis dengan integral tak tentu cara mengintegralkannya. Oke, di sini kita integralkan, maka X kali sin pangkat 3X kuadrat kali cos X kuadrat. Kenapa kok jadi seperti ini ya? Jadi X-nya di mana? Nah, coba kita lihat di sini. Apakah bentuk yang kanan sama dengan yang kiri? Nah, ini kan sin pangkat 3 X kuadrat loh yang ini nih, ya kan? Kemudian di sini 2X cos X kuadrat dari mana? 2X cos X kuadrat dari ini. Cek aja, pasti bentuk ini sama dengan ini. Cuman biasanya ada bedanya di suatu, apa namanya ya, konstantanya gitu. Kalau masalah konstanta nggak masalah, tapi kalau misalkan yang beda adalah X atau mungkin mungkin di sini bukan cos tapi tan ya, sedangkan di sini apa namanya, cos. Nah, itu beda lagi kayak gitu. Ya. Jadi nggak sama kalau seperti itu. Nah, tapi kalau seperti ini kan sama-sama X nih ada. Kemudian cos X kuadrat ada, berarti dia sama. Nah, kenapa di sini kok ada dikali setengah? Karena di sini 2. Jadi kalau 2 biar jadi 1, maka harus kita kalikan dengan setengah, tapi setengahnya kita keluarkan. Seperti tadi ya. Kalau di sini setengah berarti di sini dikalikan 2 kan gitu kan. Oke, nah karena di sini 2x cos X kuadrat ini adalah DU, maka kita substitusi DU di sini. Kemudian sin pangkat 3x kuadrat, tadi kan sin x kuadrat itu adalah U. Berarti kalau sin pangkat 3x kuadrat berarti U pangkat 3. Oke, bisa difahami ya sampai sini ya. Jadi integral U pangkat 3 DU, dan ada setengahnya di depan, integral U pangkat 3 itu berapa? Berarti pangkatnya bertambah 1 jadi pangkat 4. Kemudian jadi 1/4, depannya dikasih 1/4. Sehingga setengah, ini setengah dari sini, kemudian U pangkat 4/4 itu dari integral U pangkat 3. U pangkat 3 itu integralnya adalah 1/4 U pangkat 4, jadinya begini. Plus C, gitu ya. Kemudian U-nya kita harus masukkan lagi. Sebelum kita memasukkan batas, kita harus memasukkan nilai U. Ya, jadi nilai U di sini berapa? U-nya adalah sin X kuadrat, berarti karena U pangkat 4, jadi sin pangkat 4 X kuadrat. Kenapa 8? Karena 2 kali 4. Oke ya, seharusnya tidak perlu pakai C ya kalau integral tentu ya, karena nanti kita masukkan. Jadi kita masukkan ke sini nanti. Batasnya antara 0 sampai akar pi per 2. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah ini ya, jadi kita masukkan batasnya ke sini. Kita masukkan yang akar pi per 2 dulu. Lalu nanti kita masukkan yang 0. Jadi yang atas dikurangi yang bawah caranya. Kalau akar pi per 2 dimasukkan ke sini, maka akar pi per 2 dikuadratkan X-nya yang diganti ya. Jadi X-nya diganti dengan akar pi per 2. Kira-kira jadi apa? Akar pi per 2 dikuadratkan jadi pi per 4 di sini. Dikurangi 1/8 kali 0. Kenapa kok 0? Karena X-nya ketika saya substitusi 0, kita cek sin 0 itu berapa? Sin 0 adalah 0. Sehingga 1/8 dikalikan 0 di sini. Nah, jadinya ini 0 ya ini ya. Tinggal ini aja kan. 1/8 dikalikan sin pangkat 4 pi per 4. Nah, pi per 4 itu berapa? Pi per 4 itu berarti 45, ya kan? Berarti 45 derajat. Nah, kira-kira sin 45 berapa? Oh, sin 45 itu adalah setengah akar 2, ya kan? Dipangkatkan 4 lah setengah akar 2. Jadi di sini kita ini ya, kita lihat di sini. Ini kan pi per 4 ini kan 45 tadi, ya kan? Sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 dipangkatkan 4 itu hasilnya adalah berapa? Setengah akar 2 dipangkatkan 4.
Jadi dipangkatkan 4 itu jadinya 4 per atau dipangkatkan 2 dulu ya, nanti baru dikuadratkan. Kalau, setengah akar 2 dikuadratkan, itu jadi 2/4 atau setengah, ya kan. Nah, setengah kan, setengah terus dikuadratkan lagi jadi 1/4, maka 1/4 ini hasilnya 1/4 nih. 1/4 dikalikan 1/8 adalah 1/32. Oke, sangat mudah sekali ya, karena konsepnya sama dengan integral tak tentu. Selanjutnya, di sini ada definisi fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi kalau fungsi genap, itu dikatakan fungsi genap jika fungsinya tersebut ketika memenuhi f min x sama dengan fx. Jadi kalau ada fungsi f min x itu sama dengan fx, itu adalah fungsi genap. Kemudian kalau fungsi ganjil, ketika fungsinya f min x itu hasilnya jadi min fx. Jadi minnya keluar, itu namanya fungsi ganjil. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini. Jadi tadi ya, ini belum pembuktian ya. Jadi untuk yang teorema tadi, jadi kalau misalkan fungsi genap itu, tadi kan fungsi genap ketika f min x jadi fx kan gitu ya. Maka ketika diintegralkan dengan batasnya itu dari min a sampai a, artinya misalkan di sini a-nya itu 5 nih. Berarti kan dari min 5 sampai 5 ini harus sama ya. Sama-sama a ya, bedanya yang bawah negatif, yang atas positif. Nah, jadi kalau misalkan integral dari fungsi fx diintegralkan terhadap variabel x dan batasnya adalah min a sampai a, maka sama dengan 2 kali integral 0 sampai a. Jadi di sini berubah jadi 0 nih. 0 sampai a fx, 2 kalinya gitu ya. Kalau fungsi ganjil, maka hasilnya 0. Jadi fx-nya dilihat ini, fx-nya ini fungsi ganjil atau genap gitu ya. Kalau fx-nya itu fungsi genap, maka berubah jadi seperti ini. Tapi kalau fungsi fx-nya ini adalah fungsi ganjil, maka berubah jadi 0 hasilnya, tanpa perlu ngitung hasilnya 0 gitu ya. Nah, ini pembuktiannya. Pembuktiannya jadi di sini tadi kan integral dari fungsi fx dengan batas min a sampai a artinya apa? Artinya bisa kita pecah jadi 2 kan gitu kan. Min a sampai 0 ya kan? Dan 0 sampai a. Ini kita buktikan yang fungsi genap ya. Jadi min a sampai a itu artinya batasnya dari min a sampai 0 kemudian dilanjutkan 0 sampai a. Jadi kan batasnya jadi min a sampai a kan gitu kan. Ini merupakan sifat integral kemarin kalau ketika mau dipecah penambahan selang ya. Jadi min a sampai a itu boleh kita pecah jadi min a sampai 0 ditambah dengan 0 sampai a. Oke, selanjutnya tadi kan untuk fungsi genap ya kan. Fungsi genap itu kan f min x sama dengan fx kan gitu ya. Nah, min x-nya tadi itu kita misalkan jadi u itu adalah min x. Min x kita misalkan sebagai fungsi u gitu ya. Jadi u-nya adalah min x, kemudian kalau saya turunkan du maka jadi min dx ya kan. Nah, maka di sini berlaku seperti ini. Integral dari min a. Jadi kita buktikan aja apakah ini itu sama dengan ini gitu ya. Jadi kalau ini sama dengan ini, maka bisa kita ketika saya jumlahkan jadi 2 kalinya kan gitu kan. Jadi kita buktikan cukup ini saja kita buktikan sama dengan seperti ini gitu. Nah, kita buktikan makanya di sini kita tuliskan sama seperti ini ya kan. Ini sama dengan ini. Oke, kita buktikan. Jadi di sini batasnya kan min a sampai 0 nih, ya kan? Kemudian fx dx kenapa kok jadi berubah jadi f min x? Kenapa di sini berubah jadi f min x? Coba kita cek di sini ya, kenapa kok jadi f min x? Karena di sini fungsinya adalah fungsi genap. Kita buktikan nanti apakah dia fungsi genap kan f min x sama dengan fx kan, ya kan? Makanya di sini fx-nya boleh ditulis f min x karena fungsi genap, ya kan? Kemudian di sini min dx, kenapa kok dikasih min dx? Supaya nanti saya bisa mensubstitusi du. Karena di sini nggak ada min, berarti positif kan ini, maka min-nya ini harus kita hilangkan dengan cara apa? Dengan mengalihkan min taruh di depan. Oke, selanjutnya karena ini kalau min kali min kan jadi plus nih, jadi fungsi ini sama dengan ini gitu. Loh Bu, ini beda, ini min x, ini x. Nah kan kalau misalkan fungsi genap, f min x itu sama dengan f x kan begitu ya. Nah selanjutnya, min integral dari a sampai 0, kenapa di sini kok berubah jadi a, sedangkan di sini min a? Karena selang antara min a sampai 0 dengan a sampai 0 itu sama. Ya, coba kita lihat panjangnya lah ya kalau dalam koordinat kartesius itu panjangnya. Min A, misalkan min A-nya itu 2, berarti dari min 2 sampai 0, maka panjangnya itu 2 satuan kan gitu ya. Kalau saya cari panjangnya dari 2 sampai 0 juga 2 satuan. Kan gitu kan? Harusnya 0 sampai 2, Bu. Iya, ini memang sengaja dibalik supaya nanti bisa dibalik gitu ya. Oke, jadi sama-sama 2 satuan, maka integral yang ini itu boleh kita tuliskan bentuknya seperti ini. Tanpa merubah yang lain, negatifnya tetap negatif ya. Kemudian oh ya, ini min x-nya kita rubah jadi u karena u adalah min x. Kemudian min dx adalah du. Jadi seperti ini.
Nah, selanjutnya dengan batas A sampai 0, ini harus kita balik. Karena apa? Karena konsepnya integral itu yang bawah harus lebih kecil kan gitu kan ya. 0 sampai A harusnya. Tapi ketika saya membalik membalik batas integral, maka harus kita negatifkan. Kan kemarin kan sudah ya di teorema di integral itu kan ada nih, kalau misalkan dari A sampai 0 integralnya bisa kita balik jadi dari min 0 sampai A. Jadi di sini harus ada minnya nih. Kenapa kok hilang? Karena di sini min negatif. Jadi negatif ketemu dengan negatif jadi positif. Nah, sehingga terbukti bahwa integral fungsi f(x) dengan batas min A sampai 0 itu sama dengan integral fungsi fu dengan batas 0 sampai A. Loh ini kok U? Ya karena di sini du. Sehingga kalau misalkan U-nya saya ganti X jadi seperti ini. Kan sama ya? Ini sama dengan ini ya. Sehingga ketika yang bentuknya di sini ini saya tuliskan menjadi ini batasnya 0 sampai A f(x) dx, ini juga 0 sampai A f(x) dx, maka kalau saya jumlahkan jadi 2 kalinya. Maka yang ini terbukti. Oke, gampang sekali ya. Nah, ini untuk yang ganjil. Jadi kan tadi kalau f(x) itu bisa kita rubah jadi f min x. Jadi f min x itu berubah jadi min fx ya. Makanya di sini dikasih negatif. Gitu kan. Nah, caranya sama juga ini ya. Dari min A sampai 0 ini bisa kita tuliskan jadi A sampai 0 ya kan. Kemudian min fx, kenapa kok min di sini kok hilang di sini? Jadi minnya taruh di sini jadi min dx. Min dx kan du nih. Kemudian min x adalah u, jadinya bentuknya seperti ini. Gitu ya, kita balik jadi ada negatifnya sehingga ketika saya ini kan jadi bentuk ini sama dengan min integral 0 sampai A fx dx kan gitu kan. Nah, kalau misalkan saya masukkan ke sini ya integralnya jadi oh sorry ini ya. Nah, jadi ini kalau saya ganti dengan min, tadi kan min ya. Min A sampai 0 ya kan. Ya kan? Coba kita lihat. Oh sorry, min 0 sampai A gitu ya. Min 0 sampai A fx dx ini plus 0 sampai A fx dx kalau saya jumlahkan jadi 0 sehingga terbukti seperti ini. Gitu ya. Oke, gampang sekali untuk fungsi ganjil genap. Selanjutnya kita coba tes nih ya. Fungsi di bawah ini termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil? Coba kita tes. Untuk sin x, apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil? Ya, jadi sin x itu merupakan fungsi ganjil. Gitu ya. Sin x itu merupakan fungsi ganjil. Kemudian kalau cos, ya, cos itu adalah fungsi genap. Selanjutnya untuk tan itu adalah fungsi ganjil. Selanjutnya untuk ini, nah bagaimana kalau misalkan bukan trigonometri, kita lihat pangkatnya saja. Kalau pangkat 5, pangkat 7 sama-sama ganjil kan, berarti dia fungsi ganjil. Kalau misalkan ini pangkat 4, pangkat 7, berarti kita pecah aja. X pangkat 4-nya fungsi genap, X pangkat 7-nya fungsi ganjil. Oke, Y pangkat 100 berarti fungsi genap, karena di sini pangkatnya 100. Oke, nah jelaskan mengapa. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau aljabar lihat pangkatnya. Kalau sin konstan itu kalian bisa membuktikan dengan penggunaan kuadran gitu ya. Selanjutnya ada contoh nih, ya kan? Contohnya di sini terkait dengan fungsi genap dan fungsi ganjil. Tadi batasnya di sini ya, batasnya harus sama. Kalau misalkan ini min 2 berarti ini 2 gitu. Kita lihat aja di sini fungsi genap atau ganjil nih. Oke, kita lihat. Jadi x sin pangkat 4x kali x pangkat 3. Kenapa di sini kok saya pecah? Karena di sini menghasilkan dua fungsi yang beda. Artinya x kali sin pangkat 4x plus x pangkat 3 ini fungsi ganjil. Ya kan? Kenapa kok fungsi ganjil? Karena di sini meskipun ini genap, tapi dia sin itu kan ganjil. Ya kan? Sehingga di sini fungsi ganjil. Kemudian x pangkat 4 itu fungsi genap. Sehingga ketika fungsi ganjil ini saya integralkan, ya hasilnya 0, nggak perlu diintegralkan. Kemudian kalau ini hasil integralnya gimana? Berarti 2 kalinya, tapi di sini batasnya jadi 0 sampai 2. Sehingga integral dari 0 sampai 2 x pangkat 4, x pangkat 4 kan integralnya x pangkat 5 per 5 nih, atau 1/5 x pangkat 5. Ya kan? Min 2-nya bisa masuk, kemudian dimasukkan angka 0 sampai 2. Ini 0-nya harusnya ke sini ya, agak ke sini ya. 0 sampai 2. Jadi 2-nya dulu disubstitusi, ya kan? 2 pangkat 5 berapa? 32 per 5 ya. Berarti min 2 kali 32 per 5 dikurangi min 2 kali 0. Nah, ini 0 nih. Jadi gitu. Min 2 kali berapa tadi? 32 berapa? Min 64 kan per 5. Ini hasilnya. Kalau 0 dimasukkan kan ini jadi 0 nih. Jadi dimasukkan 2 dikurangi dengan dimasukkan 0. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi periodik. Fungsi periodik di sini suatu fungsi adalah
periodik jika terdapat suatu bilangan P sedemikian hingga fx plus P sama dengan fx. Untuk semua nilai real X dalam daerah definisi F. Jadi di sini definisi dari fungsi periodik ya. Jadi ketika ada fungsi fx plus P, maka P-nya bisa kita hilangkan aja jadi fx. Gitu ya. Nah, ini. Jika F periodik dengan periode P, maka berlaku seperti ini. Jadi, kalau misalkan ada integral dari batasnya awalnya A sampai B, tapi sama-sama ditambah dengan P, jadi A plus P sampai B plus P, itu bisa kita langsung tuliskan aja batasnya A sampai B gitu aja. Jadi P-nya hilang. Ya, kenapa? Karena sebenarnya ini berhubungan dengan luasan ya. Jadi kalau misalkan A plus P dengan B plus P, A plus P sampai B plus P, dan A sampai B itu luasannya sama. Intervalnya sama gitu, sehingga boleh kita tuliskan P-nya hilang gitu ya. Bukan berarti P-nya langsung dihilangkan gitu, enggak. Kenapa kok hilang? Karena di situ luasannya sama. Atau di situ intervalnya sama gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk buktinya nih. Kalian bisa menggunakan pembuktian gambar juga boleh. Jadi misalkan U-nya adalah X min P sehingga X-nya adalah U plus P. Ini benda ruas ya. Dan DU ketika saya misalkan saya turunkan DU berarti ini saya turunkan nih terhadap X. Ini turunannya 1, ini turunannya 0 sehingga tinggal DX saja. 1 DX kan harusnya ya. Oke, selanjutnya di sini FX-nya saya ganti dengan F. Ini harusnya X plus P ya atau bolehlah di sini langsung U gitu ya. Oke, jadi Fx dx maka Fu plus P. Nah, kita cek aja di sini. U plus P-nya apa? X kan? Nah kan, U plus P-nya adalah X. Berarti ini kan bentuknya sama nih. Ini Fx, ini Fx juga. Tapi di sini X-nya dirubah jadi U plus P. DU, karena DX-nya adalah DU. Selanjutnya Fu plus P tadi kan di apa namanya? Di konsep periodik itu kalau ada plus P, P-nya boleh hilang kan gitu kan. Berarti di sini P-nya langsung kita hilangkan. Jadi Fu DU kalau saya integralkan ya tergantung fungsinya ya. Maka di sini hasilnya jadi Fx dx. Jadi U-nya diganti dengan X gitu aja. Nah, ini untuk bukti untuk apa namanya? Fungsi periodik ya. Nah, fungsi periodik tadi kan ini. Intinya kalau ada penjumlahan P maka bisa kita hilangkan. Oke, selanjutnya ada latihan soal di sini. Ya, latihan soal di sini kalian juga bisa lihat di buku kalkulus di situ sudah ada ya contohnya. Jadi di situ kita pakai ini aja, apa namanya? Pakai batas. Kita bermain di batas nih, ya kan? Kita bermain di batas. Oke, jadi yang ini, ya kan? Yang ini batasnya kita lihat ya. Jadi ini batasnya berapa nih? 0 sampai 2pi ya. Oke, 0 sampai 2pi. Berarti 0 sampai 2pi ini bisa kita pecah. Jadi apa? Jadi integral dari 0 sampai pi ya. Terus nanti ditambah dengan integral dari pi sampai 2pi. Ini ya. Nah, ini kan tetap nih, ini sin X ini kan. Sorry, ini mutlak harusnya ya. Kemudian ini juga sama nih. Ini hanya apa namanya? Merubah batasnya aja. Jangan lupa dikasih dx ya. Nah, oke. Oke, selanjutnya di sini ketika saya integralkan sin X, ya kan? Sin X, di mana sin X ini kita lihat di sini. Jadi integralnya dari sin X adalah apa? Nah, kita lihat di sini. Sin X ini kan sama-sama ini nih. Kalau pi sampai 2pi, itu bisa kita, jadi kita lihat intervalnya. Pi sampai 2pi dengan 0 sampai pi apakah sama? Sama ya. Jadi ini bisa kita langsung aja pi sampai 2pi ini kita ganti dari 0 sampai pi gitu aja karena sama. Pi sampai 2pi dengan 0 sampai pi itu sama. Sehingga ini kan dua kalinya nih. Ya kan? Berarti kan jadinya begini nih. 2 kali integral dari 0 sampai pi ya. Dari sin X. Nah, begini. Integralnya berapa apa nih integralnya? Integralnya sin adalah cos. Oke. Sehingga kita tinggal memasukkan aja nilai cosnya, ya kan? Oke, jadi cos ada duanya ya. Oke, 2 kali cos X ya.
Cos atau min nih? Karena integral berarti min. Minnya di sini sebenarnya, tapi taruh depan aja. Biar tidak salah nanti. Dengan batasnya 0 sampai pi ya. Oke, 0 sampai pi. Oke, 0 sampai pi. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Kalau saya masukkan 0 di sini pi dulu ya. Cos 180 berapa? Oke, kita tuliskan di atas ya. Cos 180 berapa? Jadi min 2 dikalikan dengan cos 180 itu min 1 ya. Ini ya, min 1. Terus dikurangi dengan, nah atau gini aja caranya. Oke, nah seperti ini ya. Dikurangi dengan 1 ya. Kenapa kok 1? Karena cos 0 adalah 1. Hasilnya adalah min 2 dikalikan min 2. Ini kan min 1, min 1, min 2 nih. Min 2 kali min 2 berapa? 4 ya. Nah, ini jawabannya. Oke, sangat mudah sekali ya untuk fungsi periode. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar atau bisa via WhatsApp group. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.